Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Sumanto, Bapak Sumanto ini. RPBT Mas, gue bedanya Sumanto sing sini. Oh iya. Karena ada Sumanto yang lain. Sumanto satunya. Iya. Ini alamatnya di mana Pak? Alamatnya? Demen Sriharjo Imogiri. Sriharjo Imogiri. Bantul. Ya, Bantul. Jadi Pak, saya kan membaca dari beberapa media online itu bahwa Pak Sumanto ini merupakan pegiat literasi ya Pak ya? Ya betul. Ya. Kemudian di rumah ini didirikan perpustakaan apa Pak namanya Pak? Mitra Tema. Perpustakaan Mitra Tema. Iya. Nah, itu dulu sejarahnya bagaimana Pak awal? Kalau Mitra Tema, kalau disingkat tuh MT. MT itu bisa menjadi mantau. Ya, MT itu bisa juga mantau. Tapi Mitra Tema itu tema itu kan ibaratnya dalam judul-judul ada temanya apa nih pembicaraan kita hari ini tema ya. Kita tuh teman-teman dari beberapa judul gitu. Jadi perpustakaan kan meliputi beberapa bidang bacaan toh Mas. Nah, kita anggap itu jadi teman-temannya mitra yang banyak banget jumlahnya. Tapi yang ketiga, tema itu juga seseorang yang dulu teman saya di Jakarta yang pernah memberi motivasi saya untuk bisa intelektual. Jadi lebih ini aku seneng untuk bocah pinter bahasa Inggris. Jenenge iki tema tak jili jenenge Mitra Tema. Jadi itu latar belakang kenapa dinamai Mitra Tema ya Pak ya? Iya. Terus untuk tahun berapa Pak perpustakaan Mitra Tema ini didirikan? Seingat saya 18 Desember 2003. 2003 ya? Iya. Jadi latar belakangnya karena bapak saya dulu rajin membaca Mas. Jadi waktu saya rajin membaca, bahkan wakil dukuh di sini jabatannya kan nggak punya penghasilan jelas, hanya dari pemerintah tuh mungkin dapat bagian sawah, pelungguh atau sidik Mas, tapi nggak cukup lah untuk makan. Nah, tapi kalau punya duit itu biasanya untuk beli buku, beli buku. Jadi kayak macam apa namanya dongeng-dongeng yang banjir di Silugongo, banjir darah di Silugongo, S. Hamintarja, bukunya nggak tok. Tolong nek Jawa titip buku, dulu titip beliin buku di mana Sopeng biasanya. Jadi saya beliin dulu malah kalau punya bacaan itu bapak saya itu mojok biasanya, udah asik kan ya pokoknya guys. Jadi haus akan pengetahuan. Nah, karena di kampung itu belum banyak pengetahuan, orang-orang belum radio di waktu itu belum jarang yang punya, TV jarang yang punya, apalagi media tulis, media cetak tuh, media cetak keluarga saya, paman saya dulu sudah mengakses. Jadi paman saya dulu suka beli dari Surabaya penyebar semangat, terus dari majalah Jogja, Jawa Jogja itu apa ya, atau Minggu Pagi ya KR dulu, saat dulu KR ada lagi Sokolodan gitu kan, itu suka masuk ke tempat saya, itu terus saya baca, nah bapak tuh baca biasanya sampai selesai, dilumpuhkan, nah itu kebanggaan bagi bapak, karena KKN benda mungkin enggak, tapi dari kekayaan informasi, bapak saya kayaknya kalau udah informasi itu kayaknya ini semangat, kayaknya paling kaya di dunia ini. Itu memberi informasi ke tetangga, teman, terus ada pertemuan di masyarakat gitu kan. Orang lain kan nggak punya informasi, bapak saya punya. Jadi saya tertarik ini Pak, apa namanya? Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan panjenengan apa ya? Kalau saya SMA IPA Mas. Oh. SMA IPA plus sempat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta di Hutan Kayu Jakarta Timur. Tapi hanya sempat 1 semester 6 bulan karena saya dipindah kerja jauh dari tempat itu, terus nggak memungkinkan, terus sekalian saya nikah. Nah, dari background yang tidak berbasis perpustakaan tadi, kenapa saya baru mendirikan? Karena lulus SMA itu saya gayanya kalau di Jogja tuh waktu lulus SMA kan mau kuliah nggak punya duit, nggak di taman mahasiswa dulu ngelamar mahasiswa nggak terima gitu kan, yaudah nggak mau, orang tua juga pas nggak punya duit. Tiap hari kayak ke Jogja itu kayak orang kerja atau kayak orang kuliah, pakaian yang keren, Jogja. Tapi kemana? Waktu Jogja tahun 82 kira-kira, itu perpustakaan baru di yang seberangnya Hotel Garuda. Perpustakaan BPAD provinsi yang ada itu baru satu-satunya tahu saya tuh di Malioboro di seberangnya Hotel Garuda. Nah itu belum buka sampai tutup, saya dihubur-hubur sama petugasnya, saya nongkrong di situ. Satu itu cari informasi dari koran yang sifatnya harian sama lowongan kerja. Yang kedua yang ilmu populer. Nah ilmu populer itu kita tahu dari buku-buku yang ternyata lecek Mas biasanya. Tidak buku yang pinjamannya udah tambah lagi itu berarti buku paling laris nih.
bukunya apa atau gitu, apapun kita lahap gitu. Ya, Apa aja gitu. Pokoknya kita nggak batasi ilmu aja, jadi kita nggak bisa fokus sebetulnya karena apa? Wah ini buku apa? Ini buku apa? Ini pinjam dua bawa pulang, nanti kapan lagi habis pinjam itu lagi bawa pulang, pinjam itu lagi pulang gitu. Tapi memang latar belakangnya panjenengan Tidak ada kaitan sama pendidikan itu perpustakaan ya. nggak ada mas, nggak ada perpustakaan karena itu pengalaman di setiap hari minjem datang ke kantor perpustakaan. Kalau nggak pegawai perpustakaan itu kerjanya cuman pagi tadi pengawasan cuma di situ, mau muter sampai rampung cuma gitu, dibayar itu. Yang satu lagi di kamarnya cuma nyatetin orang pinjam buku saat rampung tutup, kerjanya cuma gitu, itu dibayar pegawai negeri itu. Yang nata buku teman saya tuh ya saya kenal tuh itu juga dibayar gitu. Ini Pak, saya juga sempat baca juga itu bahwa dahulu panjenengan itu juga pernah bekerja di suatu perusahaan yang Swasta besar ya Pak, ya? betul Pak. Swasta nasional. Mas. Ya. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya. Kemudian kenapa panjenengan kemudian memilih untuk resign ya Pak ya? Iya betul. Jadi sebelum saya ke Jakarta itu saya sempat kursus di manajemen marketing selama 6 bulan. Dari situ saya sempat mendirikan perpustakaan pemuda Kota Madya bersama teman-teman saya yang lulusan itu, karena langsung dibuka sama koperasi sama lembaga itu plus kerjasama sama koperasi Kota Jogja, itu kerjasama kami yang lulusan itu disalurkan untuk membuat koperasi pemuda Kota Madya. Tapi saya ketua kebetulan, saya ketua, terus saya kontrak di daerah Kuncen. Yang menjadi kendala saya tuh di situ tuh saya tuh orang Bantul. Teman saya orang Purwokerto, teman saya orang Jawa Timur. Kok ini pemuda Kota Madya nggak diprotes nih, itu satu. Tapi akhirnya saya keburu dapat kerjaan di Jakarta, saya tinggalkan ke teman saya nggak bisa nerusin, akhirnya bubar. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, saya sempat bergelut juga waktu praktek kerja nyata itu jadi sales, penjual barang. Jadi ngikuti truk, susu, ada odol, ada sampo, ada macam-macam produk yang kita pakai sehari-hari. Pakai truk ikut aja itu. Itu produknya laku di pasaran. Habis itu terus saya sambil ngelamar. Jadi perpustakaan tadi, saya tuh sambil cari lowongan kerja. Yeah. Jadi separuh waktu, setengah hari itu saya buat buku-buku yang sifatnya buku. Tapi mundur ke ruang belakang dulu, itu koran. Nah, PO Box, lowongan kerja itu adanya dari suara Sinar Harapan waktu itu korannya, Sinar Harapan, Kompas sama satu lagi yang dari Semarang, Suara Merdeka. Jadi 3 koran ini yang suka ada lowongan kerja. Untuk yang swasta, yang saya yang cari kerja itu udah sehari itu kadang-kadang saya dapat lowongan 10, pulang bikin lamaran. Semalam rampung, besok pagi ke Jogja lagi, saya udah siap titip ke pos kirim. PO Box berapa kirim tuh 10 atau 3 kirim dia. Siang langsung ke perpustakaan lagi nyari lagi. Nah, dari situ akhirnya saya termotivasi. Dapat lowongan kerja. Nah, dari kerja itu saya pengen memperbaiki lagi, bisa kuliah memperbaiki ilmu lagi kalau saya. Tapi di UIN tadi, di swasta nasional tadi, saya bersyukur di situ ilmu pengetahuannya dari komputer saya bisa dapat tambahan ilmu, ada kursus bahasa Inggris udah lumayan upgrade. Terus dari situ saya keluar tuh kenapa? Saya risau karena umur 61 Kanjeng Nabi itu 63. Saya berpikir nih kalau saya nanti sampai pensiun saya nggak punya dunia, nggak punya akhirat, nggak punya modalnya apa nih aku nggak punya. Nah ini makanya saya dari umur berapa ya? 93 tahun 93 saya umur 32 saya mulai punya posisi kepala seksi, kepala staf administrasi ke bengkel gitu, megang bengkel yang seharinya 60 mobil per hari. Saya kepala administrasi. Nah di situ saya udah mulai risau gitu. Wah ini masa mau terus terang kita kerja kayak gini, karena saya ngitung gini loh Mas, kerja yang paling bagus itu naik gaji 10%, 15% itu paling hebat. Itu kerja dari pagi sampai malam. Jadi kalau di kita dulu zaman saya kan ada P4. Yeah. Tapi kita nggak cuma P4 tapi P7, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan gitu ya. Itu makanya kalau saya teruskan ini kayaknya ini dunia juga nggak dapat, akhirat juga nggak gitu kan. Saya kepikir mungkin saya dengan berkreasi nanti saya punya sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, salah satu cara itu saya investasi ke bidang bahan bacaan. Jadi duit yang dikit-dikit gaji di asal itu nggak berlebih, untuk makan aja udah pas. Terus
saya ketemu teman yang suka nawari buku-buku mahal tuh mas. Dulu terbitan dari Widyadara, bukunya itu kondang di Jakarta tuh kredit 1 paket 1 juta itu biasanya tuh. Nah ini marketingnya ketemu, aku kira jadi semono kayak, tapi aku pengen perpustakaan, aku beli buku-buku, aku ono pak hadiah hadiah itu akhirnya hadiah pribadi dia dijual, itu bisa saya sekitar 35-20 gitu, tahun 86 kira-kira, 86 akhirnya saya bisa beli. 86 sampai 93 itu ada teman yang sales tuh jual ketengan gitu kan, nggak 1 paket itu. Ini Pak Manto buku bebas. Saya kasih ke rumah, maksud saya nanti saya nggak bisa mewariskan uang, kekayaan saya ilmu pengetahuan. Saya STPN ke anak saya gitu. Masih kecil, sampai ini biar punya buku, saya kumpulkan di rumah gitu kan. Nah itu akhirnya itu buat modal saya, akhirnya nanti buka perpustakaan. Kayak saya bawa ke Jogja itu. Dulu masih di Jakarta, Pak. Buku-buku yang mahal itu saya bawa ke Jogja, gitu ya. Karena itu juga ini ya Pak ya, termasuk juga amal jariah juga ya, mungkin motivasinya panjenengan itu. Iya, betul. Jadi karena waktu itu sementara untuk anak saya, tapi kan ternyata setelah di Jogja, ingat bapak saya punya buku-buku dulu. Saat tinggal ke Jakarta kan bukunya bapak saya kan diralaan tuh. Bapak sudah meninggal. Iya, buku-buku diapain ini aku? Saya bukain mas, saya kumpul-kumpulin. Oh ini buku SD, ini buku SMP, buku SMA, terus ini buku agama. Terus di luar itu lain-lain gitu kan, pokoknya itu ya. Nah saya kan nggak punya ilmu pengetahuan agama, perpustakaan formal lah, di DJ atau di DJ ya, saya nggak punya. Tapi kan saya tahu, di perpustakaan cuma di kelompok-kelompoknya kalau bisa, lu melayani kalau saya punya, ambil otodidaknya aja, saya ambil ringkasnya aja, saya pakai rumus saya. Jadi saya kelompokkan buku SD, buku SMP, buku SLTA. Jadi SD, SLTP, SD itu MI, SLTP atau SMP, SLTA atau MA, gitu kan. Terus ini agama, terus umum. Umum ini macam-macam nih. Nah, kalau perguruan tinggi, tak boleh umum. Nah, yang penting aku bisa ngelola gitu, yang penting. Jadi akhirnya saya catati, dari satu-satu catati. SD 1, SD 001 garis miring SD MT, terus registrasi tahun berapa. Udah, nanti si buku saya catetin, registrasi induknya catetin gini, satu persatu mas. Satu hari dari pagi sampai malam 30 buku tuh bisa dapatnya tuh. Dari jam setengah 11 malam tuh sampai dari pagi. Ini kali SD selesai, masuk SMP 001 SMP MT mitra tema garis miring tahun organisasinya berapa wis. Ini buku tulis, ini tulis, nanti stempel tok, nanti tempeli lempelan pinjaman itu kalau aturan main itu fotokopi gitu garis. Padahal panjenengan tidak ada latar belakang pendidikan. Nggak ada. Perpustakaan nih. Perpustakaan buku ini kan mereka makanya jadi buku kali depan ada aturan main, belakang kontrol itu kan yang kita nggak pakai ini mas. Kartunya tuh kita nggak punya, nggak pakai. Itu tak tulis langsung tempelin yang buri kono wae tulisi. Jadi kita nggak punya kontrol. Memang itu kendalanya gini mas. Kan itu teman kita sendiri, akal-akal kita. Tapi kan kita nggak menyerah maksudnya. Jangan nunggu sempurna. Nggak dapat ilmunya di DC, kalau kan nggak jadi-jadi tuh. Harusnya kan 000, 100, 200 teorinya kan gitu tuh. Nah nanti kelemahannya baru ketahui saya. Waktu saya karena udah berjuang, udah di kopi, jadi dinas-dinas sudah mulai nemui saya. Itu diajukan saya untuk menjadi pegiat perpustakaan level provinsi. Kabupaten lewat itu, tapi karena kali-kali baru diajak ditemu udah kabupaten, terus Pak Manto maju, provinsi yang kenceng, provinsi udah kenal saya, Pak Manto maju, tapi karena tidak mau melewati kabupaten, ini dikali Kompopasto gitu, oke maju, nah maju posisi maju itu, nah jurinya itu percaya gini, perpustakaan ini pertanyaan kan gini mas. Aku baru waktu paham nih, aku dampingi dampingi SD sini 2006 apa 2000 setelah gempa itu kan dilombakan SD Sriharjo sini. Saya diundang oleh SD, sudah dampingi. Pak Manto kan harus tahu ngelola perpustakaan tiga. Aku tolong Pak Manto, kepala sekolah jenenge Pak Topo, tak Topo sapa iki jenenge. Pak Topo kepala SD ngono kuwi kanca Muhammadiyah iki. Aktif Muhammadiyah Megeri niku Pak Manto dulu jenengan sing ngerti perwakaan dia makanya jurine kan kanca-kanca jurine kenal pejabat-pejabat nyun tulung Pak Manto pokoknya mang wedi-wedi niku mang jenengan dampingi lho. Ternyata ngene Mas, jadi nek sing opak ae Mas, dudu kabeh dilebok ning komputer, buku nu kabeh nek saya kan manual. Itu langsung buat komputer. Gini catatan kok sinkron kudune lebok ning komputer. Ning kene selepas sih kadang sing lepas. Nah aku rak main buku manual iki. Nah, pertanyaannya kan gini mas, ngetes ki dengan petugas, mas culung jupukno sampel buku, atau dia jupuk,
Mas, buku iki neng catatanmu ora Mas? Neng buku dia tadi. Ada Pak ini. Oke, ana ya, catatanmu ana ya. Oke. Saiki tolong buku iki anu ndelok judule saiki bukune nang ndi? Goleki set. Ini Pak, oke. Golekne iki bukune nang ndi? Ini Pak, oke. Cepet jadi kecepatan ini butuh ke. Praktis. Yang ketiga iki Pak ini sudah dipinjam Pak mantap Pak domain ini catatannya oke jadi deal. Oh wes saya lebih ngono to Pak. Berarti bijakku biar ngono kuwi kalau mungkin Tapi waktu itu kan saya nggak bisa tapi buku ini mana? Kan ning perpustakaan aja kan sementing SD nomor 1 nomor 2 ora tak urut ke Mas ora mung maton SD dalek ngono kuwi SMP dalek lagi langsung ngono kuwi Mas. Jadi ini Pak kembali ke perpustakaan Mitra Tema ini tadi berdirinya tahun 2003 ya. Sepulang saya dari Jakarta. Saya juga kan sempat membaca itu bahwa panjenengan itu juga selain mempunyai perpustakaan Mitra Tema ini juga keliling ya Pak ya? Iya betul. Kelilingnya itu bagaimana Pak? Bisa ceritakan? Jadi pertama dulu itu sebetulnya kan waktu itu 2003 akhir tuh itu saya sudah mulai buka pun itu di tempatnya sampai pindah 3 kali Mas. Rumah pojok sana tuh ternyata tidak anak-anak suka lewat pulang dari sekolah, tapi itu delik setelah tidak mojok, nggak tempat yang gampang diakses. Terus saya pindah ke tengah waktu itu kamarnya tengah. Terus waktu itu rumah dibangun, saya pindah ke depan, rumah belum dibongkar karena rumah dibagi 2 sama kakak saya. Terus saya setelah dibagi 2, saya dibangunkan ponakan saya. Terus waktu mendirikan gempa itu ada rumah yang segini, kira-kira 3 meter lebarnya, terus panjangnya 9 meter. Itu di situ saya pakai dengan meja tinggalan orang tua saya. Terus untuk mendirikan buku itu menyamping gini, tengah-tengahnya pakai batu bata ditumpuk. Karena kita nggak punya duit itu bikin lah. Batu bata di kebun banyak. Tapi aku mikir gini, meja buku kuat orang ini tumpuan batu 3, batu bata yang kampung itu kan gede-gede tuh Mas. 3 ini tumpuk ini, tak butuh plastik tumpuk 3 kan nanti nggak ngotori. Terus buku dari samping. Kenapa kok ini dari samping? Karena satu ini kira-kira seketan 50 kira-kira. Ini kan satu anak bisa ngantri. Sampingnya satu anak bisa ngantri. Kalau ada 10, berarti kan ada 10 anak bisa ngantri. Uyu-uyuan terserah, tapi kan bisa dewi-dewi Mas. Enggak misalnya raknya segini. Aku ambil sini itu ada kamu kan wah buku itu Bang kan ini sistem gini. Jadi ini samping yang 10 kan ada 20 anak nguruyo wejo kan bisa waktu itu karena ternyata benar waktu awal-awal saya mulai buka itu buku-buku komik terjemahan dari Jepang seperti Dragon Ball, terus Ninja Boy itu laku-lakunya Mas. Mungkin cilik-cilingan gue. Laku-lakunya itu sehari itu terjemahan dari Jepang kalau itu bahasa Indonesia punya media punya grupnya Kompas loh. Nah, itu posisinya waktu itu sehari yang hadir ke tempat saya bolak-balik juga ada, yang sehari cuma sekali ada, yang sehari 3 kali ada, bolak-balik itu 60 sampai 70 yang datang ke sini. Gratis dari pertama gratis ya Pak ya. Gratis. Itu ke sini. Terus yang keliling itu kan 2003. Nah, 2004 tuh pas kampanye. Nggak lama saya buka, komentarnya banyak, tapi kampanye kan sini nggak jalan Mas. Jadi anak-anak yang pinggir jalan ini nonton kampanye seharian kan habis luar kan udah tekan sore Nah, ini sepi tuh. Sepi, aku ngamat hati. Kayaknya nggak orang-orang posok nggak nonton kampanye nih. Tak keliling aja nih. Sini kan mumpung sepi loh. Saya keliling pakai sepeda Honda karena saya sebenarnya kan relawan P2KP Mas yang masuk pelosok-pelosok di kampung saya di dalam kan. Jadi ngerti wilayah saya. Akhirnya masjidnya teman saya ini saya kenal lah. Akhirnya datang saya pertama agak ke masjid. Pertama di jalan ada anak kumpul lagi mancing dolanan opo di jalan. Mau pinjam buku perpustakaan nggak? Aku di perpustakaan apa Pak? Ini bukunya. Oh iya. Pinjam tak catat di jalan. Tapi belakangan, waduh kamu jangan dia. Itu menggunakan sepeda ya Pak ya? Sepeda Honda. Nggak bayar. Gratis juga. Ditaruh kiri kanan. Tas travel bag. Nah, jadi travel bag isinya buku kira-kira bawa 30, 40 kira-kira. Sampai paling berat 60 Pak ya waktu itu. Itu satu travel bag di depan, jadi sambil nyetangnya itu ini isinya tas nih, ini isinya buku-buku yang komik-komik kecil-kecil itu. Jadi kalau gede kan surat bawanya juga sulit. Terus buku catatan administrasi, enggak tas 2 kalau salah. Jadi catatan administrasi, buku tamu sama buku pinjaman paling tidak. Berapa kampung itu Pak kelilingnya?
total terakhir sebelum saya berhenti nggak bisa keliling lagi itu hampir 70 masjid, mushola, pondok pesantren, panti asuhan itu di 9 kecamatan di Bantul. 9 kecamatan di Di Bantul. Bantul ada 17 kecamatan. Itu saya bisa keliling di 9 kecamatan, Mugiri, Pleret, Jetis, Bantul, Sewon, Pundong, Bambang Lipro, Wetek, Sanden, 9. Luar biasa. Jadi ini kalau kecuali gini Mas, dari masjid mushola yang saya datangi, yang rada aturannya khusus itu pertama dulu di Masjid Pandes Wonokromo. Yeah. Di sana Pak Manto, ojo ning area masjid yo ndak najis. Waduh. Harus kurus ke parkiran. Lah parkiran kita waduh aku lebar gede. Oh bocah ki aku ora nggo kloso Mas gitu. Karena aku minjem kloso digelar kono kan nggo najis wong kuwi nggo parkiran motor. Makanya dibolehkan di parkiran motor. Mertua saya di sampingnya, di sebelahnya. Akhirnya minjili pengaruh suara masjid. Biasanya gini, saya matur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, kula nderek matur, kula Sumanto. Reksa Pustaka Bagitama, pustakawan keliling saking Demen Sri Harjo Mitra Tema, perpustakaan keliling saking perpustakaan Mitra Tema Demen Sri Harjo Mugiri. Sakmenika kula mapan layanan wonten masjid misalnya Pandes Kidul Wonokromo. Nah, kula beto buku-buku kali dolanan, monggo ing badhe ngersake, kula dalipun setengah jam kula tenggo. Mapan wonten ing Mbah Ahmad Sadri, Pandes ler mata lain masjid mamane iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngoten iki mangke. Mangke teko lho. Makanya udah teko kalau belar ngene niku ning atau tempatnya resik ora apa-apa kula. Itu berarti dari tahun 2004 sampai waktu itu kayaknya sebelum saya nggak bisa keliling itu berapa ya? 2012 mobil ya Mas waktu itu. Oh iya. Jadi barbie terus kayak saya loro terus suwe kae terus aku rasa keliling terus kari-kari kan saya nggak punya duit lagi karena waktu itu saya naik sepeda tuh kayak wes awang-awangan lagi sopora kayak wingi aku terus saya berhenti karena udah nggak punya duit lagi. Jadi aku fokus bertahan ngomong bayi waktu itu. Jadi saya penghidupan saya dari bertahan itu buruh ngomong bayi. Dulu bapaknya yang bayinya di sini dulu usaha keramik dia punya tenaga itu anaknya masih kecil nggak bisa ngelola toh. Akhirnya dikasih istri saya keluarga ngomong bayi nanti dikasih bayar seminggu berapa ya 50.000 apa ya seminggu tahun berapa ya tahun 2000 sebelum gempa 50.000 loh bayarnya satu bulan cuma 200.000 Mas ya, tapi lihat sabetannya Mas sabetannya itu dari gaji tadi dari dikasih ongkos tadi bayar tadi kalau dia punya orang hajatan itu kan di WP itu Mas hajatan orang meninggal atau hajatan menikah itu kan suka ada di rumah dianterin WP-an 1, 2, 3 udah lebih 1 dia nggak dimakan tuh karena udah banyak bawa sini jadi makanan satu besek utuh plus lauknya itu kasih ke saya nggak usah bayar saya nggak usah nyumbang tapi saya dapat makanan penuh gitu itu buat makan saya. Ini Pak, saya penasaran Pak, apa motivasi panjenengan kan tentunya panjenengan itu berkeliling bawa buku yang sangat banyak, bahkan tadi sampai belasan itu baru di motor loh, di motor kan saya bawa 300 loh. Yeah. Itu kan otomatis kan jenengan istilahnya kan tidak mencari penghidupan di situ ya Pak ya. Iya. Itu apa motivasi utama panjenengan? Saya ingat gini Mas, jadi yang paling mendasar saya memang jadi di bawah itu kan nggak terasa buku-buku ya, waktu cara perkolakan jauh, jadi perpustakaan jauh, kan katanya di Bantul, anak pelosok nggak mungkin ke Bantul, terus anak pinggir-pinggir nggak mungkin ke Bantul, kan ada yang tingkat kabupaten kan perpustakaan baru di Bantul, nah nggak mungkin kalau di Bantul sampai ke sana, terus saya jemput bola, santri ke sana, ternyata banyak kok dari beberapa pelosok yang anak-anak memang yang semangat gitu ya. Masjid itu kalau saya datang ke sana tuh peminjam tuh 20 lebih kan. Jadi sampai tenang Mas, jadi waktunya itu nggak bisa jam nggak bisa teorinya jam, tapi ternyata pertama kan mainan saya ada mainan ada buku ya. Itu kan anak rame, dolanan suku barang kan mulai kok agak kasar bubar, Pak pinjem Pak, ngantri dua, kasar dua, lain catetin mah nyatu catetin dua rampok gitu pun. Itu membutuhkan waktu Mas. Jadi itu satu sepeda ya Mas, di rumah nggak punya beras. Saya nggak punya upaya itu saya ingat pulang waktu berangkat tuh saya ingat istri saya nggak ada beras satu biji aja nggak beras dan saya nggak gajian saya nggak punya bayar istri saya nggak bisa kerja hanya di rumah aja
Terus hanya dari pinsang di kebun atau pas panen dari sawah yang digarap orang tuh kasih dapat bagian gitu ya. Tapi minim. Nah waktu itu tapi ini kok harus kudu keliling. Saya di sini harus keliling, rasanya harus keliling. Wah tapi nggak punya beras ya. Ya dalam bentar ada solusi gimana? Akhirnya saya tetap keliling mas. Sampai pelosok sana, paling jauhnya sini itu kan di sana tuh di Kedung Biri atau Wunut sana. Ketemu tetangga yang orang Sunda. Itu kredit ya. Sholat di asar di situ. Jadi masjid itu saya layan, kan dia sholat. Karena keliling di situ, anak kreditin barang-barang. Tetangga saya satu pagar. Waduh, aku saya mikir gini ya, dia dapat duit. Kalau saya pulang nggak dapat duit. Sama lokasinya. Dari Sempat pikiran seperti itu ya Pak? Iya, dari tempat yang sama, kelilingnya sama, lokasinya sama, ketemu di meja yang sama gitu. Ya, ketemu masyarakat yang mungkin sama. Kalau dia pulang masih ada harapan buat duit, saya dapat duit gitu kan. Nah saya pulang lagi semakin malam semakin sampai palingnya jauh nih sampai sini kan sampai malam sama peteng di daerah sini yang jembatan baru ini hutan ini jalan pas mobil ini sungai nggak ada orang nih nggak ada rumah nih jarak berapa ratus meter nggak ada rumah. Nah di situ sepi banget aku langsung waduh gila di rumah tadi nggak ada beras gimana ya? Saya nggak dapat duit ini gimana ya sampai rumah saya kuat-kuatin mas sampai rumah. Saya pakaian rapi kayak orang kerja beneran itu, bawa tas di depan itu. Kok sampai di rumah di sini istri saya sama momongan saya itu bopong momongan saya, Pak ceria istri saya. Loh kaget aku. Ini saya susah, ini kenapa istri saya ceria aja sama saya, Pak. Itu tak gawat kayak gitu. Pak, emang itu berkat loro. Berkat itu memang mati loh mas, mau mati mau genduran mau apa tetaan mau makanya mas itu berkat loro kayak pejam-pejam itu madang, kue yang piringnya gue kue pak, gila, selamat gitu, waduh, hari ini selamat aku, sesok bupi ya lu. Jadi mungkin mungkin karena ya tentunya aman panjenengan. Panjenengan mas, jadi aku tetap peduli mas, kita mikir kan harus jadi bangunan, nggak aku mikirin ini mas. Kalau aku membuat ini pegangan ya, pegang motivasinya. Seingat saya waktu itu, kalau aku tuh membantu orang sukses, insya Allah aku juga sukses. Entah dari mana, lintas suksesnya nggak tahu. Kalau saya mau membantu orang lain, Allah mungkin memberi rezeki kita dari mana datangnya nggak tahu. Jadi tadi ternyata saya dimudahkan. Saya udah nggak kepikir bakal tetap punya nasi, anak saya mungkin kelaparan. Ternyata hari ini ada yang dapat 2 berkat sama. Terus yang kedua, kesulitan yang tidak disangka-sangka dapat kemudahan. Saya punya kambing, mas. Istri saya nggak bisa cari makan kambing, karena kambing itu carikan makan di kebun. Tanaman-tanaman yang bisa dimakan di kebun kan tertentu tidak semuanya. Bawa genter panjang, gede karena nggak bisa manjat, mas. Gini kan. Itu kan harus pulang dari saya keliling. Jadi data jam 5 tuh. Udah sampai rumah udah gelap. Gelap nih, parkir semua gelap, terus bawa genter, tapi ternyata ini kalau yang ini dahan-dahan kita gandoli ternyata ini nggak kena nih. Karena peteng nggak kelihatan. Itu cari makan. Tapi ternyata kalau lagi Gusti Allah mengenai bantuan itu, Pak Manto, kok nggak makan? Gue kan jubur, bisa kayak kan jubur yang Jadi ini Pak kan kalau kita lihat sekarang kan generasi muda ini kan yang namanya membaca buku itu kan minatnya sangat minim ya Pak, minim. Betul. Karena mungkin ya perkembangan teknologi. Tapi aku hanya lah kayak mas. Jadi saya mau tua juga gitu. Waktu ini yang paling penting Pak, apa pesan panjenengan itu kepada generasi muda terutama bagi para pelajar ya untuk kemudian tetap bisa rajin membaca, gemar membaca gitu. Iya, jadi ngene mas. Jadi membaca itu menurut aku, memang aku buktikan dewe ya. Memang kalau bisa ya buku-buku pelajaran sih wajib dipelajari, monggo ya. Tapi ini untuk yang memang lapal-lapal tua kayak saya, mau pelajaran sekolah juga betul-betul kayak aku. Tapi gimana caranya setelah saya aja juga tetap membaca. Maksudnya itu jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi membaca itu memang tidak harus mutlak dari buku. Jadi misalnya kita di aplikasi, kan ada aturan main. Kita mau pelajari WA mamanya. Aturan mainnya WA gimana? Kalau kita nggak membaca, nanti ada kesalahan, ternyata Anda nggak nyentang sih, Anda kayak ini loh. Itu kan kita harus mau membaca. Walaupun kita bayangkan ya aturan oke hasil wae bertabrak, aturannya tak ada, ya salah kebenaran lah ya. Pamane tidak boleh. Contoh ya ada aplikasi. Nih pamane aku ndongake kanca-kanca teman saya. Teman-teman selamat malam, semoga tidur dengan nyenyak. Sampai jumpa besok pagi dalam kondisi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Aplikasi
aku nyebar kedoboran dengan kata-kata kayak gitu aja, besok di-banned Mas aku. Tak dulu kayak, kowe orang orang penghargai agama kowe. Jadi aku dulu ki badu kita ki nggak nggak mau agama, nggak mau politik, Mas. Pokoknya aku aku kira paham, amin ya robbal ngalamin, bahasa Latin. Aku ingin tak ngomong foto begitu isu itu nggak boleh masuk, dengan macam tidak boleh masuk. Tak dulu pemilik kaitannya sekolah Kanada tuh nanti orang lainnya orang berbasis agama gitu lah sih. Wong kita dongak kayak apa kok 20 orang yang tak kirim bengi. Jadi apakah saya terlalu masif? Tapi aku ngakoni Mas, ganas gitu ya. Facebook saya berapa kali peringatan, terlalu banyak Anda cari teman. Wah, teror bagi orang lain. Terus yang YouTube terlalu banyak Anda juga minta aduh. Jadi aku yang media sosial lagi kenapa kebanyakan karena terlalu agresif untuk gulet temen. Tapi itu apa efek samping ganasi karena kita harus pengetahuan Mas. Jadi harus teman karena aku bayangin senengnya internasional jadi temennya dia wah cinta koncoke kita teman dari dia. Mereka ketemu aplikasi yang mengizinkan kita punya temenan banyak. Paling kita metu temenin dia satu, dia dua, dia tiga, empat. Nah, kenapa? Dia itu menurut saya kadang itu canggih-canggih deh. Filmnya canggih-canggih. Terus yang YouTube apa Mas? Apa subscribernya itu bisa 45 juta. Yeah. Gila tuh. Indonesia soalnya sih 40 juta. Itu per bulan berapa tuh penghasilannya? Semaro, terus lagu-lagu lama India tuh. Siapa akuntan akun siapa jenenge official siapa ngono pamane Semaro apa kayak itu tak dulu ki 45 juta gila ki per bulan berapa. Jadi kembali lagi Pak, mungkin apa motivasi dari jenengan untuk generasi muda ini belajar agar bisa kemudian tetap rajin dalam belajar. Ya, jangan pernah menyerah, jangan hanya cukup sampai di sini. Harus belajar karena kita mau bidang apapun bidang usaha kita tetap harus ada perbaikan. Jadi tidak hanya mati di sini, pengetahuan akan bertambah terus menyesuaikan keadaan zaman nanti menurut saya. Jadi contoh kalau saya seumur saya ini kan teman-teman seangkatan saya kan HP saya nggak kenal waktu itu, tapi alhamdulillah waktu saya kerja di Astra dengan kenal komputer, belum kenal HP waktu itu belum ada HP loh. Ada kenal komputer, teknologi mulai dikit gitu kan. Saya pulang baru ada HP jadul, meningkat HP yang ada WA-nya, meningkat ada ini ya sekarang bisa. Nah, dari situ saya bisa mempelajari banyak pengetahuan gitu ya. Dulu memang akhirnya saya punya perpustakaan. Bisa pertanyaannya, tolong carikan Gunung Merapi 10 aja di Indonesia. Nyari buku loh. Pak Manto daftar Gunung Merapi di Indonesia, aku cari gula gitu. Sekarang kan yang Google cepet deh. Memang ada kebaikannya. Cuman kan bukan berarti kita lepas dari membaca. Memang sementara data, oke. Tapi nanti waktu kosong perdalam. Misalnya gunung berapi, ini tingginya berapa, kedalamannya apa, tahun berapa meletus. Ya kita pengetahuan itu penting menurut saya. Dan ini Pak terakhir, apa mungkin rencana panjenengan untuk kedepannya perpustakaan Mitra Tema ini rencana kedepannya? Saya ini kan pengembangan kegiatan saya ini ada perpustakaan, pendidikan, sosial. Waktu itu sempat peduli pajak bumi bangunan, lingkungan hidup, pertanian alternatif. Ini induknya pengetahuan dari perpustakaan. Kita kembangkan ada kegiatan lain. Misalnya contoh lingkungan hidup itu apa? Saya kalau dulu ngaji keliling atau kalau waktu perpustakaan saya belum. Tapi waktu saya terakhir ngaji, ini saya menyadari bahwa botol-botol bekas itu sampah yang abadi. Botol-botol minuman itu jenis apapun atau sasetan apapun yang botolan itu cukup plastik itu kan jadi masalah alam atau Mas. Nah saya menyadari kayak gitu dari sekian sampah itu mana yang kita bisa optimalkan untuk kita olah lagi recycling atau reusing pokoknya caranya gede-gede Mas botol-botol yang minuman mineral itu kalau saya jalan saya berhenti ambil. Saya jadi di motor saya dulu, saya pas kresek itu saya masukin gitu nanti di rumah saya cuci, saya kumpulkan, terus saya mau bikin kerajinan tangan atau dibikin untuk pertanian. Kalau pertanian itu saya gabung Mas, yang gede-gede itu, botol gede-gede plastik itu saya renteng-renteng 3 ini. Nih, nanti saya ikat di pohon atau saya ikat ini ada pohon-pohon, ada besi gini kan, terus saya gantung-gantung.
nanti buat nanam tanaman. Jadi bisa berambang, bisa kacang tanah gitu. Jadi dengan membaca di perpustakaan itu Banyak pengetahuan, Mas. ilmunya bisa diterapkan di Bener, Mas. dalam kehidupan dan Betul. menjadi solusi ya. Dan nggak ada batasan ilmunya tuh. Iya. Makanya kan kalau saya banyak pengetahuan. Jadi kan dari ilmunya nol itu bidang apa kan? Ada kedokteran, pamannya IPA dulu, IPA, ada biologi, ada kimia, ada fisika. Ini pengembangan lagi. Fisika nanti apa lagi? Kimia apa lagi? Ini Iya. banyak banget nih, Mas. Jadi kalau kita nggak ada apa-apa ya bisa aja selesai urusannya. Tapi kalau kita aktif, waduh, ini kalau bisa buku-buku ini harusnya ada nih. Atau paling enggak kalau nggak buku ya fisik, saya mengumpulkan materi Wikipedia misalnya. Entah dari mana, entah dalam perpustakaan yang digital saya punya. Akhirnya Pak Manto, saya silahkan saya lumpuhkan di sini. Jadi kayak macam e-book ya. Kayak e-book lumpuhkan. Saya punya perpustakaan mungkin e-book satu saat gitu. Saya sempat minta sama mitra kerja saya scan, dibelikan sampai sekarang nggak pernah saya beli, nggak pernah saya pakai itu. Aku juga nggak enak itu karena apa? Waktu itu misalnya saya scan saya temen komputer ternyata komputer rusak gitu. Scannya juga akhirnya nggak kepake karena apa? Saya juga kan nggak sempat ngerjain. Sementara kayak di Puro Pekalaman waktu saya datang ke sana, buku-buku yang nggak bisa dijamah, jarang dijamah warga, buku larang-larang tuh, buku yang mahal tuh, buku yang apa istimewa, buku yang langka gitu kan. Ternyata hanya mampu untuk judul belakang, judul depan itu saya lihat pernah ada, atau beberapa dari belakang atau tengah gitu. Itu nggak semuanya di-scan karena itu biayanya tinggi. Jadi kan buku langka-langka yang digerakkan nanti bisa sobek, itu di-scan-nya juga terbatas. Jadi satu buku yang kabel, buku Jawa, sastra Jawa gitu ya, entah itu cerita apa gitu dari keraton, itu kadang-kadang itu kayaknya cukup perlu waktu sehari selama enggak ini. Itu betul bukan internet gitu kan. Nah internet itu kan kalau saya dapat informasi dari hak intelektual dulu itu karena berapa puluh tahun itu udah menjadi hak publik. Iya. Jadi kalau kita punya satu hasil karya di atas 50 tahun itu udah bisa diakui tanpa pungut biaya, tanpa dituntut hak paten apa Mas? Hak paten apa Mas jenenge? Karena hak masing-masing paten toh. Iya, betul. Area kan masih hasil karya seseorang kan dilindungi. Hak apa jenenge? Intelektual apa tuh jenenge? Itu 50 tahun gitu ya Mas. Jadi setelah itu nanti boleh. Itu perpustakaan nasional dulu sama arsip yang cerita dulu saya ingat saya. Jadi akses yang misalnya jenengan punya hasil karya kan hak paten jenengan gitu kan. Tapi dibatasi masalah 50 tahun itu tingkat dunia. Setelah 52 tahun itu juga bebas diakses masyarakat umum. Jadi saya sangat termotivasi Pak jenengan yang bisa dibilang latar belakangnya itu bukan perpustakaan bukan pendidik sehingga bisa berjuang sangat luar biasa sekali. Dan jujur saya iri ya maksudnya saya dari orang yang latar belakangnya itu pendidikan belum bisa berjuang seperti panjenengan ini. Semoga nanti bisa menjadi motivasi khususnya bagi saya dan nanti juga rekan-rekan teman-teman di luar sana juga bisa satu teman. Jadi gini Mas, ini sebetulnya kalau doain ya Mas, saya tuh pengen ini kan peluang yang mungkin saya lakukan dengan saya di rumah ini kan mencari uang lewat internet. Entah beberapa YouTube tuh paduan banyak banget tuh. Saya belum bisa, saya udah mulai melakukan tapi saya nggak dibayar tuh kemarin. Jadi main game dibayar, aduh lewat dana nanti ditransfer gitu kan teorinya kayak gitu kan. Saya sudah melakukan itu akhir Desember sampai sekarang ini. Tak total dari berapa sih? Berapa aplikasi 3 sampai 5. Kalau di total itu saya dapat jelas angkanya, jelas prosedurnya. Tinggal kirim ke dana saya. Itu total 90 jutaan. Tapi sampai sekarang yang masuk ke dana saya kan 4.300. Maksud saya gini loh. Andai kan saya bisa melakukan kegiatan aktivitas cukup dari rumah sambil nanti kegiatan lain-lain itu kan bisa nanti. Itu saya bisa membiayai kegiatan perpustakaan saya, mungkin saya keliling lagi atau saya bisa bayar orang untuk tetap menjalankan perpustakaan saya. Walaupun tuh buku sudah ditinggalkan tetap saya ingin eksis. Jadi mungkin dengan bayar orang, anak saya bayar gitu. Dan saya menemukan anak saya yang tadi di sini SMA 1 Bantul itu ada yang anak-anak yang canggih-canggih, anak pintar-pintar, pembukuan itu pintar-pintar, otaknya itu kabel itu aja. Jadi kalau pas hari Minggu itu PKL di sini, itu saya bayar satu hari berapa, terus makan siang itu seneng ya. Jadi nah itu nanti mengelola perpustakaan itu harapan saya kalau saya bisa membiayai sendiri, itu saya kerja keras dengan HP ini saya nggak punya sendiri Mas, dikasih anak saya, dikasih teman-teman saya di asal dulu, saya rajin media sosial atau masa kayak mantau ya, lumpuk edit.
kirimi tok, tak kirimi HP, kocok-kocok duit akhirnya nih dari situ doain mas, mudah-mudahan saya dapat duit dari internet, dari jalur mana nanti, jalur aplikasi yang mana nanti saya bisa dapat duit. Dari situ saya pengen mengembangkan lagi mas. Jadi ini kan tempatnya sempit, ini udah sementara kayak kepangan untuk rumah tangga, atau nanti kan ini tantangan saya mengembangkan lagi gimana caranya. Apakah saya bikin dak di lantai 2, apa gimana caranya gitu kan. Terus yang keduanya saya mungkin bayar orang gitu ya, bisa bayar orang. Terus yang keduanya saya keliling lagi, apakah saya sendiri, apakah lewat orang lagi, saya manajernya aja, saya bayar berapa kamu saving. Jadi anggaran berapa gitu. Nah kalau yang keliling itu ya paling minim itu bawa tosa, kalau udah 3 itu ya, paling 3 itu. Jadi masuk jalan-jalan sempit masih bisa, jalan sekarang udah bagus lumayan, naik tanjak, naik turun pegunungan masih tenang aja gitu kan, di parkir masih gampang gitu kan itu. Nah nanti dengan itu harapan saya di pelosok-pelosok itu kita bisa layanan. Jadi perpustakaan hanya diem di tempat atau hanya berhenti di titik mana, kita tanya sama koordinasi sama pembantu, Pak, layanan di mana Pak? Kono pendapo, wis kono kosong Pak, oke tak mau bubar gitu ya. Nah, kita nggak dibayar, semangat Mas. Saya yakin Mas, saya bukan semata-mata ngarap-harap dari duit pemerintah Mas. Karena juga di pemerintah itu terbatas Mas. Jadi saya nggak pingin, nah kemana boleh mitra kerja swasta wae gitu ya. Jadi kita biar kerja bagus, saya dengan jadi YouTuber sekalian, ini munggah ke YouTuber kok media sosial apa lah gitu kan. Nanti kan kita sambil melaku kayak video, kita punya kameramen sendiri, kita keliling kameramen sendiri, kita bintang filmnya, kocok munggah ke. Nanti datang ke tempat orang yang bermasalah sosial, anak yang tidak lulus SMP, anak tidak lulus SMA kita datangi, anak yang bermasalah sosial kita datangi. Kita bisa menyelesaikan masalah sosial, rampung pertanyaan, keliling lagi mampir gitu ya. Ini kameramen jadi lah, kita membiayai itu Mas ke depan. Nah, yang tantangan berikutnya lagi gini. Oh saya punya teman dari Kasihan misalnya, Mas, aku tak keliling Nggonmu kapan Mas, masjid Nggonmu. Kan dia punya lingkungan masjid misalnya. Walaupun sekali-kali datang, Mas, kapan hari Minggu? Nggonmu, oke Pak Manto. Wah, celana gitu ada sekali. Tapi nggak bisa pinjam kan Mas, kami ini temporer gitu kan. Oke Pak Manto. Dolanan kalau buku tekan kono 1 hari berapa jam mulai rampung itu cuma ada gitu kan. Luar biasa ya semangatnya panjenengan itu. Umurnya udah berapa? 61 Mas, 62 Mas. Jadi saya punya teman yang seperti media sosial, ada yang teman Jawa Tengah, Jawa Timur, atau kakak yang di sini. Ikut di kan, kapan Nggonmu? Kapan Pak? Jadi mungkin kalau secara umur panjenengan apa namanya sudah pensiun nih. Ya umur pensiun, umur yang tidak muda lagi, tapi semangatnya masih mengalahkan kami mungkin yang gimana teman Pak, matur saya nanti sukses ya, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi, salam buat teman-teman bisa meladani, bisa menjadi inspirasi.